Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ilham Hamdallah. Saya mahasiswa Prodi Informatika dengan NIM 24 1060 567 di Universitas UIN Sunan Kalijaga pada Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas salah satu materi yang sebelumnya saya sampaikan juga, yaitu pada mata kuliah Ulum Al-Hadis dengan judul tingkatan hadis berdasarkan kualitasnya. Mari kita lanjutkan pada penjelasan terkait materi dari mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu yang akan saya sampaikan hari ini ada di tingkatan hadis berdasarkan kualitas. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu tentang apa itu hadis. Nah, hadis itu sendiri, hadis ini adalah segala perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Nah, hadis ini digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi ajaran yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, itu tadi definisi dari hadis. Nah, terus kita ada jenis-jenis hadis. Nah, hadis ini bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Nah, jadi pengklasifikasian hadis ini didasarkan kepada beberapa aspek. Jadi yang pertama, kualitas perawinya. Yang kualitas perawinya itu gimana? Terus ada jumlah perawinya dan kandungan dari hadis itu sendiri. Oke, kita akan lanjut masuk ke sanad. Nah, teman-teman, jadi kita sebelum masuk ke yang lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu tentang apa itu sanad. Nah, di dalam ilmu hadis sendiri, sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga kepada perawi terakhir yang mencatatnya dalam kitab hadis. Ya, jadi urutannya lah dari perawi satu dari Nabi Muhammad SAW kepada perawi lagi sampai perawi terakhir yang akhirnya nyatat hadis itu ke dalam sebuah kitab. Nah, dengan kata lain, sanad ini itu semacam silsilah atau rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sampai kepada penyusunnya. Nah, sanad ini sendiri nanti dikategorikan lagi menjadi beberapa aspek. Di antaranya yang pertama itu ada sanad mutasil, itu sanad yang bersambung, sanad munqati, sanad yang terputus, sanad mursal, sanad putus pada tabi'in. Terus ada sanad mudhal, itu sanad yang dua atau lebih perawinya itu hilang berturut-turut. Lalu yang terakhir ada sanad munqati, itu dia putus di satu tempat. Ini terjadinya kalau di antara sanadnya ada satu perawi yang tidak diketahui atau terputus, jadi gak kesambung ada loncatannya. Jadi dari si A, perawi A langsung ke perawi C, jadi perawi perawi B nya itu hilang, mohon maaf. Begitu. Itu untuk yang tadi sanad munqati. Berarti ada 5 ya, berdasarkan keterhubungan sanad itu ada 5. Itu bersambung, terputus, sanadnya putus pada tabi'in, terus ada 2 atau lebih perawi hilang berturut-turut, dan putus di satu tempat. Oke, lanjut next. Nah, di kesempatan kali ini dalam waktu yang singkat, sebenarnya ada banyak untuk tingkatan hadis berdasarkan kualitasnya. Itu beberapa tingkatan hadis yang umum. Yang pertama ya, yang kita jadikan pedoman itu hadis sahih. Ini hadis yang paling kuat ya. Hadis sahih itu hadis yang bagaimana? Itu adalah hadis yang sanadnya bersambung. Jadi sanadnya itu bersambung dari Nabi Muhammad ke perawi berikutnya sampai kepada yang membukukan. Itu hadis yang sahih, hadis yang paling kuat. Nah, ia diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dzabit, dia kuat hafalan dan ketelitiannya, serta enggak ngandung kejanggalan atau cacat. Nah, itu untuk hadis sahih. Nah, untuk contoh dari hadis sahih sendiri ada di sini. Itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, terjemahan itu sendiri dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, ini rawahul Bukhari dan Muslim.
Nah, kenapa kok hadis di atas ini dikategorikan sebagai hadis yang sahih? Yang pertama, hadis ini salah satu hadis yang paling fundamental dalam Islam ya. Ini pasti hadis yang paling sering kita dengerin. Itu sering disebut sebagai umul hadis atau induk hadis. Kesahihannya mutlak karena yang pertama tadi sanadnya bersambung. Ya, rantai perawi hadis ini sangat jelas, nggak ada yang terputus mulai dari Imam Bukhari dan Muslim sampai kepada Nabi Muhammad. Yang kedua itu perawinya adil dan thabit, kuat hafalannya. Ya, semua perawi sanadnya itu tokoh-tokoh terkemuka yang dikenal sangat jujur, punya integritas tinggi, hafalan yang luar biasa kuat. Terus tidak adanya kejanggalan dan tidak adanya ilat atau cacat tersembunyi. Oke, next. Lalu ada hadis hasan, itu tingkatan yang di bawahnya sahih. Ya, hadis hasan ini tingkatan yang di bawahnya hadis sahih. Hadis ini tuh sanadnya bersambung, tapi perawinya punya tingkat ketelitian atau thabit yang sedikit lebih rendah dibandingkan hadis sahih. Nah, hadis ini tetap bisa dijadiin acuan, teman-teman. Nah, untuk contoh dari hadis hasan sendiri, yaitu ada ini, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna abwabal jannatin tahta zilalin suyuf. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, hadis ini dikategorikan hasan karena dia memenuhi sebagian syarat hadis sahih, tapi ada sedikit perbedaan dalam kualitas hafalan salah satu perawinya. Ini sanadnya bersandung dan perawinya adil, cuma dia dzabit, dzabitnya kurang sempurna. Di salah satu perawi sanadnya yaitu Muhammad bin Amr bin Alqamah, meskipun dikenal sebagai orang yang jujur, tapi tingkat kelihatan hafalannya tidak sekuat perawi hadis sahih. Nah, para ulama hadis menyatakan bahwa hafalannya baik tapi tidak sempurna atau sedikit di bawah level kuat. Nah, karena inilah hadisnya turun tingkatan dari sahih menjadi hasan. Tapi tetap tidak ada syadz dan ilat. Oke, lanjut. Lalu ada hadis dhaif, ini hadis yang lemah. Hadis ini nggak memenuhi syarat hadis sahih atau hasan karena ada kelemahan baik dalam sanad atau matannya. Nah, kelemahan ini bisa disebabkan sama perawi yang tidak kuat hafalannya, tidak terpercaya atau terputusnya sanad. Nah, di sini untuk hadis yang pembahasan yang terakhir, hadis dhaif, saya dapatnya di sini atlubul ilmi walau saya agak lupa bacanya gini. Intinya terjemahan adalah carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nah, di hadis ini nih sebenarnya diriwayatin dalam beberapa kitab, namun dengan jalur syarat yang lemah seperti dalam Musnad Syihab dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, kenapa kok dia dikategorikan dhaif? Nah, di hadis ini sebenarnya terkenal di kalangan masyarakat, tapi statusnya menurut mayoritas ulama hadis itu dhaif jiddan, sangat lemah atau bahkan maudhu menurut sebagai ulama, karena beberapa alasannya nih. Yang pertama, sanadnya terputus atau perawinya itu tidak dikenal. Salah satu jalur periwayatan hadis ini itu melalui perawi bernama Abu Atiqah Tarif bin Sulaiman, yang para ulama hadis menilai dia sebagai perawi yang dhaif jiddan, sangat lemah, dan ada yang menilainya sebagai pemalsu hadis. Lalu perawinya itu tidak dzabit dan tidak adil. Terdapat perawi dalam sanadnya yang diragukan kejujuran atau punya hafalan yang sangat buruk sehingga riwayatnya tidak bisa diterima. Nah, yang terakhir sudah jelas dia tidak memenuhi syarat baik sahih maupun hasan. Nah, oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Bila ada baiknya, silahkan bisa kita gunakan bersama-sama dalam pengaplikasian hadis. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.